Jadi melalui pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini, maka ia memunculkan gagasan pendidikan yang sangat terkenal di dunia pendidikan. Contohnya itu ada 3 sebenarnya. ya, Sama Tuturi Handayani. Ya. Karena di artinya itu belakang sebagai pendorong, di depan sebagai pembimbing, dan di Tuturi Handayani di tengah sebagai pembimbing. oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Tuturi Handayani. Jadi Tuturi Handayani atau kata Tuturi Handayani itu secara harafiah terbagi menjadi 2 kata. Terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama, kata pertama itu tuturi, yang artinya tuturi ini itu mengikuti dari belakang. Salah. Handayani yang memberikan dorongan. Oke? Oke lah? Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi di sini saya memperjelas tuturi itu artinya secara harafiah mengikuti dari belakang, sedangkan handayani itu artinya memberikan dorongan. Paham? Semangat juga. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi makna dari tuturi handayani ini anak-anak, di mana seorang guru atau tenaga pendidik itu harus dapat memberikan dorongan secara positif kepada siswa itu dari belakang, sehingga para siswa ini akan dapat meningkatkan kemampuan mereka secara potensi dan minat mereka atau keinginan mereka. Jadi pembelajaran yang diajarkan oleh guru ini akan mereka sukai sehingga dapat menambahkan nilai pengetahuan pada diri mereka. Oke, yang selanjutnya itu tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya tentang pendidikan itu ada di bagian tentang pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran itu merupakan 2 kata yang selalu beriringan. Mengapa saya katakan atau mengapa itu katakan? Karena pengajaran itu adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik dan memberikan keterampilan kecakapan. Kecakapan artinya di sini itu life skill seseorang atau kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat ada metode pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana di sini Ibu menjelaskan bahwa metode pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ia tidak ingin metode pembelajaran yang di dunia barat diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena kalau di dunia barat itu seperti pengalaman dari Ki Hajar Dewantara, ia menerima pendidikan yang secara paksaan, yang merupakan otoritatif. Jadi dia menerima pendidikan itu merasa kayak diatur kayak gitu. Jadi dari pengalaman si Ki Hajar Dewantara ini, ia menciptakan atau memunculkan metode yang cocok dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia, yaitu metode pendidikan dengan tidak memakai sistem pemaksaan atau syarat paksaan. Artinya di sini yaitu guru itu harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi, berekspresi maupun beraktivitas sesuai dengan minat peserta didik itu secara mandiri dan bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya yaitu sistem AMON. Apakah di sini anak-anak tahu apa itu sistem AMON? Tidak? Tidak lagi, Bu. Saya akan menjelaskan tentang sistem AMON. Jadi kata sistem AMON ini itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya mom atau ngomong, di mana artinya itu mengasuh anak, ya. Di mana sistem AMON ini itu seorang guru, baik guru, dosen maupun tenaga pendidik itu sebagai pengajar yang atau sebagai pembimbing para peserta didik untuk memberikan pendidikan secara atau pendidikan kepada anak bangsa itu sepanjang dengan penuh kasih sayang dan sepenuh hati. Jadi apapun yang dilakukan oleh tenaga pengajar ini itu seperti mengasuh, baik seperti yang kita terima itu baik dari orang tua kita sendiri, kita menerimanya juga di sekolah. Jadi apa sih tujuan dari sistem AMON ini? Di mana di sini anak-anak Ki Hajar Dewantara memunculkan sistem AMON ini dengan tujuan
menjadikan peserta didik itu berbudi pekerti luhur, cerdas, berketerampilan baik, dan dapat menjadi seorang manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana melalui sistem Among ini itu akan memunculkan atau menjadikan seseorang itu atau seorang peserta didik menjadi mandiri dan penuh tanggung jawab dalam hal-hal yang dia lakukan. Oke, jadi di sini di Hadar Dewantara seperti yang saya jelaskan itu, ia memang memikirkan dari pengalaman dia itu waktu selama ia menerima pendidikan dan menciptakan gagasan-gagasan pendidikan yang cocok diterapkan di Indonesia. Jadi di sini saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak, apakah di sini yang datang ini, apa sih alasan kalian ingin mendapatkan pendidikan itu? Karena kan di sini saya menjelaskan tentang pemikiran Hadar Dewantara. Otomatis kata pertama itu pendidikan. Mengapa kalian ingin datang ke sekolah ini untuk mengencam pendidikan? Siapa yang ingin menjawab? Baik, silakan. Karena pengen tahu hal yang baru, pengen tahu, pengen tahu aja. Yang lain? Ada hijau. Ya, bagus. Yang lain? Oke, jadi memang benar kita datang ke sekolah itu untuk menerima pendidikan yang diajarkan dari guru sehingga menambah ilmu pengetahuan kita, karena kan tidak mungkin kita hanya menerima pendidikan di rumah. Pasti kalau di rumah hanya internal dari orang tua saja, dan kita melengkapinya di sekolah yaitu dengan menerima pembelajaran yang diajarkan guru. Jadi diharapkan kepada peserta didik